Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zekia Nasution dengan NIM 180210113. Kelas 6A Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Dengan dosen Ibu Risna Dewi SSOS MSP. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai fungsi-fungsi manajemen logistik pada bagian fungsi penganggaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Selanjutnya, tahap-tahap penganggaran. Tahap-tahap utama penganggaran ada 4. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap penyusunan. Yang ketiga, tahap ratifikasi atau pengesahan, dan yang keempat, tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Next, manfaat penyusunan anggaran. Manfaat penyusunan anggaran ada 5. Yang pertama, sebagai perencanaan terpadu. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai alat evaluasi perusahaan. Tujuan anggaran. Tujuan anggaran menurut Navarin sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana. Yang ketiga, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Metode penyusunan anggaran ada 3. Yang pertama, top-down budgeting. Yang kedua, bottom-up budgeting. Dan yang ketiga, gabungan. Yang dimaksud dengan top-down budgeting yaitu metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Yang kedua, bottom-up budgeting. Yang dimaksud dengan bottom-up budgeting yaitu metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga, gabungan. Yang dimaksud dengan gabungannya itu metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan 2 metode sebelumnya. Siklus anggaran negara dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama, perencanaan APBN. Pada tahap perencanaan terdapat 6 langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, penetapan undang-undang APBN. Nota keuangan dan rancangan APBN beserta RKAKL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Yang ketiga, pelaksanaan undang-undang APBN. Undang-undang APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan Presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan undang-undang APBN. Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan secara internal oleh Itjen atau Inspektorat Jenderal dan BPKB Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan eksternal oleh BPK. Yang kelima, pertanggungjawaban pelaksanaan undang-undang APBN. Pada tahap ini, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selanjutnya, siklus penganggaran. Menurut Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, siklus penganggaran publik sebagai berikut. 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Kedua, penetapan dokumen standar harga. Ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Keempat, rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. 5. Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran. 6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Baik, di sini saya mengambil studi kasus dari sebuah penganggaran, yaitu proyek pembuatan jalan dan pekerasan jalan seperti gambar berikut. Sebelum menjalankan proyek ini, pasti terlebih dahulu membuat rencana anggaran biaya atau biasa disebut dengan RAB. Karena RAB ini akan menjadi dasar apakah kontraktor bisa memberikan penawaran atau tidak. Semakin menjanjikan rencana yang dibuat, maka kontraktor tentu akan semakin tertarik untuk memberikan penawarannya. Apabila suatu proyek dijalankan tanpa adanya perencanaan anggaran yang rinci, akan menyebabkan pembengkakan biaya. Ini karena pembelian atau pengadaan alat dan bahan serta operasionalnya tidak terkontrol dengan baik, sehingga pengeluaran tidak terarah. Dengan adanya RAB untuk proyek jalan ini juga bisa membuat kualitas proyek yang dibangun memenuhi standar kualitas.